Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya telah bernubuat mengenai datangnya Mesias, Juru Selamat dunia yang akan memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan ini bagi orang Israel menjadi tahun yang sangat-sangat istimewa. Karena tahun rahmat Tuhan ini disebut sebagai tahun Yobel atau kita sebut sebagai tahun Jubileum. Ini adalah tahun ke-50 sesudah 7 kali 7 tahun Sabat. Jadi sesudah 7 kali 7 itulah 49, 7 kali mereka merayakan tahun Sabat. Maka pada tahun ke-50 diumumkan kepada bangsa Israel, ini adalah tahun penyelamatan, tahun rahmat Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan kepada Nabi Musa yang tercatat dalam kitab Imamat pasal 25. Pada tahun ini Allah Bapa memerintahkan melalui Musa bahwa semua budak harus dibebaskan dan semua tahanan harus dilepaskan. Orang-orang miskin dan yang tidak punya makanan diberi makan dari hasil kebun, di mana mereka tidak perlu lagi membeli dan membayar. Mereka dapat makan sepuasnya. Maka tahun rahmat Tuhan ini, tahun Yobel, menjadi tahun yang sangat dinantikan oleh orang Israel. Dan Nabi Yesaya menubuatkan bahwa kelak Mesias akan datang dan mewartakan bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun Jubileum, tahun penyelamatan itu sudah tiba. Sahabat Yesus yang terkasih, dalam Injil hari ini, Injil Lukas pasal 4, Yesus mengulangi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan menyampaikan bahwa hari ini juga ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, maka genaplah nubuat dari Nabi Yesaya. Yesuslah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan oleh kedatangan Yesus, tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah tahun pembebasan dan tahun penyelamatan bagi kita dari dosa. Itulah sebabnya tahun-tahun sesudah kedatangan Yesus kita sebut sebagai tahun rahmat Tuhan atau tahun Tuhan yang dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, tahun Tuhan. Dan di Indonesia kita menyebutnya sebagai tahun Masehi, tahun penyelamatan. Sahabat Yesus yang terkasih, sejak kedatangan Yesus kita tidak perlu lagi menunggu hingga 50 tahun. Karena setiap tahun bahkan setiap hari adalah hari penyelamatan Tuhan. Setiap hari kita mengalami rahmat Tuhan yang melimpah. Karena Yesus ada setiap hari untuk kita. Ia hadir dalam Ekaristi untuk memberi kita santapan rohani, santapan jiwa, tubuh dan darahnya sendiri sebagai bekal perjalanan hidup kita di dunia ini. Setiap hari, bahkan setiap saat, Yesus memanggil kita, tinggallah dalam aku tinggal di dalam kamu. Maka tidak ada seorang pun yang merasa sendirian karena kita tinggal, hidup bersama, berjalan bersama Yesus. Ketika kita berbeban, Yesus menyapa kita, memanggil kita. Ia berkata, marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah menolak kita. Karena ia sendiri pernah mengalami betapa pedih ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Yesus selalu hadir melalui sabdanya setiap hari. Dan sabda Yesus adalah sabda kehidupan yang penuh kuat kuasa. Ia sanggup memulihkan kita, membuka mata kita
untuk melihat kehadirannya di tengah-tengah kita. Kehadirannya memberi kita kekuatan baru untuk bangkit dan terus berjalan bersama Dia. Ia memberi kita kekuatan ilahi untuk menanggung segala perkara yang kita alami dalam hidup ini dan memberi hati kita damai dan sukacita sekalipun di tengah-tengah situasi yang mencemaskan, yang membuat kita khawatir. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita sudah berada di dalam tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kuatkan hati kita untuk terus berjalan dan bangkit bersama Kristus. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.